Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Periuk dari Tanah Liat. Ayat hafalan Yesaya pasal 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Pekabaran pelajaran ini, Allah memegang dan membentuk aku. Semi suka membuat sesuatu dari tanah liat. Sangat lembut dan menyenangkan. Ia membuat binatang, bangunan, mobil, orang, dan cangkir. Tanah liat di tangan Semi berubah menjadi apa saja yang diinginkannya. Seseorang di Alkitab juga suka melakukan sesuatu dengan tanah liat. Barangkali kejadiannya seperti ini. Sambil mengangkat ujung selembar kain basah, ahli seni terampil itu memotong sebongkah tanah liat dari gundukan. Ia membantingnya pada roda cetakan dan duduk. Ia menarik jubahnya sampai ke lutut. Kemudian naik, turun, kakinya mulai menggerakkan pedal dan roda itu mulai bergerak. Di tangan tukang itu, tanah liat tampak bergerak sendiri. Tadi datar, sekarang mempunyai sebuah lubang di tengah dan halus, mempunyai batas di pinggir. Si tukang mencelupkan tangannya dengan cepat ke dalam sebuah baskom berisi air dan kembali bekerja. Dengan lembut, tangannya memberi tekanan dan bentuknya segera berubah. Sisi yang memutar mulai menyempit menjadi leher yang panjang. Sebuah tepi terbentuk di depan. Kemudian roda cetakan mulai melambat dan berhenti. Tukang itu mencetak sebuah bentuk tanah liat. Ia menempelkan mantap pada salah satu sisi periuk untuk jadi pegangan. Dia tersenyum kegirangan. Ia mengangkat hasil karyanya dari roda, menaruhnya dengan hati-hati di rak untuk pengeringan. Yang tadinya segumpal tanah liat, telah menjadi sebuah periuk tanah liat yang indah. Tukang itu memandang keluar jalan yang sibuk. Para pelanggan berdiri di sekitar melihatnya bekerja. Beberapa membeli periuk untuk tempat air atau tepung. Tetapi tukang itu terus bekerja. Tanah liatnya yang masih segar tidak akan bertahan lama. Ia mengambil beberapa bagian lagi, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Ia memukulkan pada roda cetakannya. Putar, putar, atas, bawah. Ketika sisi dari kendi air mulai naik di tangannya, perhatiannya tertuju pada seorang laki-laki yang sedang memandangnya. Tukang itu melihat ke atas dan tersenyum. Tetapi saat itu juga, sisi kendi jatuh ke tengah roda dan roda yang sedang berputar itu segera berhenti. "Oh, maafkan aku," kata orang itu sambil menaruh tangan di mulutnya. Tukang periuk itu mengibaskan tangannya di udara. "Jangan dipikirkan," katanya. "Aku akan segera memperbaikinya."
orang itu memperkenalkan diri. Namaku Yeremia. Aku diutus kemari oleh Tuhan untuk melihatmu bekerja. Tukang itu tampaknya tertarik. Keindahan tanah liat, katanya. Jika terlalu tipis di satu bagian, atau aku menemukan kesalahan dalam pembuatannya, aku buang saja masalahnya atau dikumpal lagi dan mulai lagi. Kadang malah jadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku selalu mencoba membuat tanah liat menjadi bentuk yang terbaik. Jadi, kesalahan dapat diperbaiki? Yeremia menyimpulkan. Benar, aku dapat membentuk dan membentuk ulang tanah liat sampai menjadi bentuk yang seharusnya. Kalau aku sudah senang dengan bentuknya, orang lain juga melihatnya indah dan berguna. Yeremia mengangguk. Pekerjaanmu menyenangkan, katanya. Ia berdiri dan memperhatikan tukang itu beberapa menit lagi. Kemudian mengagumi karya yang ditunjukkan di pajangan sekali lagi. Ada lentera kecil untuk kamar tidur, periuk semua ukuran untuk krim, susu, atau air. Periuk besar untuk menyimpan zaitun atau padi atau mendinginkan air. Semuanya terbuat dari bahan yang sama, pencipta yang sama. Namun masing-masing memiliki sedikit perbedaan. Masing-masing memiliki gunanya sendiri. Ini adalah pelajaran yang Allah ingin dimengerti oleh Yeremia. Itulah sebabnya ia mengutus Yeremia untuk melihat tukang itu bekerja. Sekarang, Yeremia dapat menjelaskan bagaimana Allah membentuk kehidupan tiap orang. Bagaimanakah ia menerima kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk membentuk sesuatu yang indah. Di tangan Allah, setiap kehidupan bisa menjadi pelayan bagi orang lain. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.